Menantu Super Sang Dewi. Bab 266 Penatua Chu. Meskipun Lin yang dikepung, dia mampu mengatasinya dengan mudah, dan metode para tetua tidak bisa mendekatinya sama sekali. Para tamu berseru terus-menerus. Wah! Terdengar suara tumpul. Kemudian Lin yang meninju kepalan tangan seorang tetua. Kekuatan yang kuat dan sombong itu langsung menghilangkan kekuatan tetua itu. Kekuatan yang tersisa mulai mencabik-cabik daging dan tulangnya. Tetua itu berteriak kesakitan dan melangkah mundur berulang kali. Salah satu lengannya gemetar dan mati rasa, dan dagingnya robek. Tentu saja, tulang-tulangnya juga tidak dalam kondisi baik. Lin yang tidak berhenti, berbalik dan menendang tanah. Wah! Tanah benar-benar mulai berguncang. Kekuatan tendangan ini sungguh mengerikan. Orang yang bergegas itu kehilangan keseimbangan, tubuhnya bergoyang, dan serangannya melemah. Tatapan mata Lin yang berubah dingin dan dia mengangkat tangannya untuk menyerbu ke depan. Wah! 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 Bang! Suara teredam itu terdengar lagi. Semua tetua itu terbang keluar, sambil memuntahkan darah dari mulut mereka, tampak sangat tragis. Hah! Orang-orang tercengang. Bahkan para tetua pun tidak bisa menghadapi Lin Yang. Orang ini baru saja menggunakan jarum perak, dan kekuatan serta kecepatannya telah meningkat pesat. Jika orang tua itu tidak salah, orang ini adalah seorang prajurit medis. Raja Pedang berkata dengan tenang sambil minum. Tidak heran dia begitu sombong. Karena dia adalah seorang praktisi medis dan seniman bela diri, itu berarti dia memiliki bakat. Sayang sekali dia menghancurkan masa depannya sendiri. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Ying Polang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Minum saja, orang tua itu akan melindungimu. Raja Pedang berkata lagi dan meneguk anggurnya lagi. Ying Polang tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Tetapi tidak ada lagi senyum di wajah Wen Hai. Kekuatan Lin Yang diperkuat oleh jarum perak itu sungguh luar biasa, dan kekuatan fisiknya juga sangat mengerikan. Bahkan ketika dikepung, dia mengabaikan mereka dan tidak membela diri. Dia hanya meraih seorang tetua dan memukulinya, dan tidak akan berhenti sampai dia menjatuhkan lawannya. Meskipun Lin Yang juga terluka, nasib para tetua itu sangat menyedihkan. Entah tangan mereka patah atau persahabatan mereka terputus, atau dada mereka penyok dan kepala mereka retak. Mereka semua setengah mati dan akhir mereka sangat menyedihkan. Tentu saja, Lin Yang tidak jauh lebih baik. Meskipun tidak ada luka yang nyata di tubuhnya, dia pasti mengalami luka dalam, dan dia terengah-engah dan kelelahan. Ayah, apa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wen Hai panik. Dia melangkah mundur berulang kali dan menatap Wen Moxin dengan panik. Para tamu di sekitarnya mundur satu demi satu, semuanya menatap Lin Yang dengan ketakutan. Kamu akan mengambil alih posisiku dan bertanggung jawab atas urusan agama di masa depan. Bagaimana kamu bisa begitu panik? Bagaimana kamu bisa begitu memalukan? Kata Wen Moxin sambil mengerutkan kening. Dia dapat melihat bahwa putranya tidak berguna, tetapi apa gunanya? Saya hanya memiliki seorang putra. Pergi dan panggil tetua Chu, kata Wen Mo dengan tenang. Tidak perlu, Tuan. Aku di sini. Pada saat ini, seorang wanita gemuk dengan riasan tebal di wajahnya dan mengenakan pakaian merah cerah datang dengan senyum di wajahnya. Begitu dia mendekat, dia bisa mencium bau yang menyengat. Ini bukan bau parfum, tetapi bau obat. Penatua Chu. Mata banyak orang berbinar. Penatua Chu, akhirnya kau datang juga. Cepat, singkirkan orang ini. Wen Hai berlari ke arah Penatua Chu dengan gembira. Aduh, sungguh memalukan seorang anak muda menghajarmu seperti ini. Sudah kubilang tidak ada gunanya mempelajari trik-trik aneh itu. Apa kau mengerti sekarang? Berkemaslah dan aku akan membawamu ke sekte medis untuk berobat nanti. Kata tetua Chu sambil tersenyum bercanda. Meskipun para tetua di lapangan sangat tidak senang, mereka tidak berdaya saat ini. Namun saat murid-murid hendak mendekat dan menggendong para tetua itu, Lin Yang menendang mereka lagi. Orang-orang tercengang. Dokter Lin, apa yang ingin Anda lakukan? Membunuh kami semua. Wen Hai terkejut, menunjuk Lin Yang dan berteriak dengan marah, gemetar. Lalu kenapa? Lin Yang berkata tanpa ekspresi, sambil menginjak jari seorang tetua di sebelahnya. Patah. Suara renyah itu sangat keras dan menakutkan. Teriakan memilukan pun terdengar, dan sesaat kemudian, si tua itu pingsan. Banyak sekali orang yang terkesiap. Lin Yang, kamu sangat kejam. Teriak seseorang dengan marah.
Lalu mengapa tidak ada seorang pun yang mengatakan itu kejam ketika kalian, orang-orang religius, menginjak jari Luo Qian? Lin Yang berkata dengan tenang. Semua orang terdiam sesaat. Lin Yang tidak menunjukkan belas kasihan dan mengangkat kakinya lagi, menginjak tangan tetua lainnya. Pria pingsan itu menjerit lagi. Lin Yang tidak peduli siapa yang tidak bersalah atau siapa yang benar. Dia hanya ingin balas dendam gila-gilaan, balas dendam nekat. Dia tidak peduli dengan hal lain. Haha, kau anak yang sangat menarik. Tetua keenam, jangan khawatir, aku bisa menyembuhkan masalahmu. Wanita gemuk itu berkata sambil tersenyum, lalu menyipitkan mata ke arah Lin Yang, tapi kau, nak, berani bertindak liar di sini. Bahkan jika aku memaafkanmu, aku khawatir kami di Chongjiao tidak akan membiarkanmu pergi. Katakan padaku, bagaimana rencanamu untuk mati? Mari kita lihat metodemu dulu. Aku lelah mendengar kata-kata seperti itu. Lin Yang berkata dengan acuh tak acuh. Bagus sekali, bagus sekali. Sayang sekali aku melihat banyak orang sombong sepertimu. Aku harap kau tidak akan memohon belas kasihan nanti. Wanita gemuk itu berkata sambil tersenyum, lalu menoleh untuk melihat Wen Moxin, pemimpin, apa yang kau katakan? Haruskah kita melumpuhkannya atau tidak peduli hidup atau matinya? Kata Wen Moxin dengan tenang. Jantung orang-orang di sekitar mereka tiba-tiba berdetak kencang. Tidak peduli hidup atau mati. Tampaknya Wen Moxin juga marah. Bahkan jika Penatua Chu membunuh Lin Yang, dia tidak akan peduli. Oke. Kalau begitu, aku akan melepaskannya. Penatua Chu berjalan ke arah Lin Yang sambil tersenyum. Dia menempelkan satu tangan pada cincin itu di tangan yang lain dan memutar-mutar jari-jarinya dengan lembut. Lin Yang menangkap gerakan yang sangat kecil ini. Apa? Nak, jika kau menyerah sekarang, kau mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Jika kau terus keras kepala, aku akan melelehkan wajahmu terlebih dahulu, lalu melumpuhkan anggota tubuhmu, dan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Lin Yang hanya mengangkat tangannya, aku biasanya tidak memukul wanita, tetapi dalam situasi ini, aku tidak akan bersikap lemah lembut. Kalau begitu lihat apakah kau punya modal untuk berteriak. Begitu. Suara itu jatuh, Tetua Chu tiba-tiba mengangkat tangannya. Meskipun lengannya gemuk, dia mengangkat tangannya dengan sangat cepat. Saat dia mengangkatnya, cahaya hijau tipis dan berminyak menembus kehampaan dan menusuk ke arah Lin Yang. Lin Yang mengerutkan kening dan langsung melompat ke samping. Astaga! Cahaya tipis itu mengenai dinding di belakangnya dan menghilang di dalamnya. Ternyata itu adalah jarum perak. Namun detik berikutnya. Puff! Fiuh! Puff! Terdengar suara aneh. Kemudian, dari lubang-lubang kecil yang ditusuk oleh jarum-jarum perak itu, terdengar suara-suara aneh, dan kemudian seluruh dinding itu terkorosi dan runtuh. Hah! Semua orang terkejut. Bab 267 apakah hanya ini yang kamu punya? Adegan ini mengejutkan banyak orang. Bahkan dinding pun bisa terkorosi. Kalau jarum ini menusuk seseorang, bukankah orang itu akan langsung meleleh di tempat? Bagaimana menurutmu? Nak, tahukah kau betapa hebatnya ini? Tetua Chu berkata sambil tersenyum, lalu mengangkat tangannya, dan melihat ada jarum perak hijau di 10 jarinya, yang sangat menakutkan. Lin Yang mengerutkan kening. Namun, Penatua Chu tersenyum dan berkata, selamat tinggal. Wus, wus, wus. Jarum perak itu terbang lagi. Lebih dari 10 jarum perak dalam bentuk aneh bergegas menuju Lin Yang. Lin Yang tidak punya tempat untuk bersembunyi lagi. Jelas Penatua Chu telah memperhitungkan rute mundur Lin Yang, jadi dia tidak bermaksud memberinya kesempatan. Dokter Lin. Liu Rusi bergumam, wajah kecilnya pucat. Wanita racun Chu yang religius ini benar-benar beracun. Hanya dia yang bisa memurnikan jarum racun yang aneh seperti itu. Konon dia pernah menggunakan orang yang masih hidup untuk memurnikan obat. Aku tidak percaya sebelumnya, tetapi sekarang aku takut aku sedikit mempercayainya. Jika orang ini bertindak, aku khawatir Dr. Lin tidak akan mampu menahannya. Wanita tua raja pengobatan itu menggelengkan kepalanya dan mendesah diam-diam. Wus, weseses, weseses. Pada saat ini, Lin Yang juga melambaikan tangannya kembali, dan jarum-jarum perak beterbangan keluar, mengenai jarum-jarum racun itu dengan tepat. Kedua jarum itu bertabrakan dan terlempar ke tanah. Lebih dari 10 jarum perak melelehkan lubang di tanah. Pemandangan itu kacau balau. Keterampilan akupuntur Dr. Lin memang bagus, tapi itu saja tidak cukup. Tetua Chu tertawa dan tangannya tiba-tiba bergerak cepat. Suara mendesing.
Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Wus. Setiap jarum diisi dengan racun, sungguh mengerikan. Ini bahkan lebih mengerikan dari Gatling. Tepat saat jarum perak mendekat, Lin yang mengayunkan tangannya ke belakang, dan sejumlah besar jarum perak terbang menuju jarum beracun. Menggigit. 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 Ding. Suara benturan jarum perak yang tajam terdengar. Kedengarannya seperti bunyi lonceng angin, sangat menyenangkan di telinga, tetapi pemandangannya cukup membuat kulit kepala geli. Jarum beracun itu berhamburan kemana-mana dan membuat lubang di tanah. Jarum perak lainnya jatuh di telapak kaki seorang tamu, dan kakinya menghilang dalam sekejap. Orang-orang mundur lagi karena ketakutan. Seluruh adegan pernikahan telah berubah menjadi medan perang antara Lin Yang dan Penatua Chu. Akan tetapi, jarum perak milik keduanya tidaklah tak terbatas jumlahnya. Terutama Penatua Chu, jarum racunnya mematikan jika disentuh, bagaimana dia bisa menyembunyikan begitu banyak jarum racun di tubuhnya. Keduanya bertarung sekitar 1 menit dan kemudian berhenti. Jarum racun milik Tetua Chu telah habis digunakan, dan Lin Yang hanya memiliki sedikit yang tersisa. Haha, tampaknya kamu masih memiliki beberapa keterampilan, tetapi lihatlah gerakan ini. Penatua Chu tersenyum dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Suara mendesing. Sebuah bola merah terang muncul dari jarinya. Lin Yang mengerutkan kening dan hendak menghindar, tetapi saat manik bundar itu mendekat. Bang! Bola itu langsung meledak. Sebuah bola kabut berwarna merah darah mekar. Apa? Wen Hai melangkah mundur karena takut. Rusi, hati-hati, cepat mundur. Raja pengobatan tampaknya menyadari sesuatu dan buru-buru menarik Liu Rusi kembali. Huo Jiangwo, Huo Lai dan lainnya tidak tahu untuk apa ini. Namun, pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup, dan kabut merah cerah itu pun tertiup angin, dan sedikit napas itu mengenai beberapa tamu. Dalam sekejap, mereka langsung jatuh ke tanah, sambil menjerit-jerit memilukan. Kulit mereka tampak meleleh, gelembung-gelembung darah muncul di daging dan tulang mereka, dan tubuh mereka sangat gatal. Semua orang menggaruk-garuk tubuh mereka dengan tangan mereka. Mereka tidak tampak seperti manusia atau hantu, dan pemandangan itu sangat mengerikan. Setelah beberapa saat, tamu-tamu ini berhenti bernafas dan meninggal. Ah! Tamu-tamu yang lain begitu ketakutan hingga mereka hampir tidak dapat berdiri dan berlari ke arah pintu seperti orang gila. Betapa kejamnya. Raja pengobatan sangat marah sehingga dia berulang kali memukul tongkatnya dan berkata dengan marah, Penatua Chu, ada begitu banyak orang di sini, dan kamu masih menggunakan trik ini. Apakah kamu tidak mempertimbangkan tamu-tamu ini? Inilah yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin. Tugasku adalah melindungi agama Chong dan tidak membiarkan mereka yang membuat masalah bagi agama Chong menjadi sombong. Tetua Chu berkata sambil tersenyum. Wanita tua itu tidak berkata apa-apa, tetapi kemarahan di wajahnya terlihat jelas. Dokter ilahi Lin itu pasti sudah mati, kan? Wen Hai menatap ke arah tempat Lin yang diselimuti kabut beracun yang mengerikan dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Sudah pasti hilang. Kabut beracunku bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Dan jika aku menambahkan trik ini, bahkan baja pun bisa diracuni. Tetua Chu berkata sambil tersenyum, lalu menjentikkan jarinya lagi. Suara mendesing. Pil racun lainnya terbang keluar. Bang! Pil racun itu langsung meledak ketika mengenai kabut merah darah. Pil racun itu meledak dengan gas berwarna hijau tua, yang setelah menyatu dengan gas berwarna merah darah, langsung berubah menjadi ungu. Begitu gas ungu itu muncul, bumi mencair dan semua yang ada di sekitarnya terkikis. Seperti lubang hitam yang mengerikan, mengambang di sana. Hah! Wajah semua orang berubah. Bahkan Ming Yu pun terharu saat ini. Pakar medis yang memuja agama memang luar biasa. Gumam Ming Yu. Sudah berakhir. Dokter Lin sudah selesai. Haha. Huo Ao tertawa. Aduh, Tuan Feng Lai mendesah dan tidak berkata apa-apa. Orang-orang memiliki ekspresi yang berbeda. Liu Rusi tidak berkata apa-apa dan hanya menutup matanya. Siapakah yang dapat bertahan hidup dengan metode yang mengerikan seperti itu? Baiklah, pemimpin, mari kita panggil seseorang untuk membersihkannya. Tuangkan air dan asapnya akan hilang. Tetua Chu berkata sambil tersenyum. Wen Moxin mengangguk dan hendak melambai. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari asap ungu. Apa? Hanya ini yang kau punya?
Begitu kata-kata itu terucap, seluruh tempat menjadi sunyi. Bab 268 tidak valid. Orang-orang tergesa-gesa melihat ke dalam kabut ungu, hanya untuk melihat sosok yang samar-samar berjalan perlahan keluar dari kabut. Itu pasti palsu. Seorang tamu menggigil. Tidak. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Wen Hai terduduk di tanah, tubuhnya gemetar. Apakah dia iblis? Huo Ao sangat ketakutan hingga kulit kepalanya hampir meledak. Mata Huo Jianghuo membelalak, dan dia tidak bisa berbicara lagi. Gas beracun seperti itu tidak dapat membunuhnya. Jika anak ini bersedia bertahan, beberapa dekade mendatang di Tiongkok pasti akan menjadi eranya. Wanita tua raja pengobatan itu mendesah. Tatapan mata musim gugur Liu Rusi tak dapat tak tertuju pada neneknya. Dia jarang mendengar neneknya mengomentari orang lain, apalagi memuji seseorang. Adapun tetua Chu, Wen Moxin dan yang lainnya, mereka sudah ketakutan dengan pemandangan yang mengerikan ini. Tidak. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Kalau begitu, bagaimana mungkin Dokter Ilahi Lin masih hidup? Ini pasti palsu. Senyum di wajah Penatua Chu telah lama menghilang, digantikan oleh keterkejutan dan kepanikan yang mendalam. Dia tahu betul betapa mengerikannya gas beracun yang dia kembangkan. Itu adalah senjata kimia sungguhan yang dapat dengan mudah melelehkan baja. Belum lagi seseorang, bahkan jika tangki ditempatkan di dalamnya, itu akan meleleh dalam sekejap. Siapa yang dapat bertahan hidup dalam gas beracun seperti itu? Penatua Chu tidak berani lagi membayangkan. Saat orang-orang di dalam gas beracun itu keluar sedikit demi sedikit, penampakan pria itu juga mulai terlihat. Itu Lin Yang. Ketika Penatua Chu melihat penampilan Lin Yang pada saat ini, dia hampir tidak bisa berdiri. Tidak ada kerusakan sama sekali. Ya, tidak ada satupun bagian tubuh Lin Yang yang terluka. Bahkan pakaiannya pun tidak rusak. Seolah-olah gas beracun itu hanya awan yang lewat baginya. Apa yang terjadi? Wen Moxin juga mengerutkan kening. Kau, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Tetua Chu menunjuk ke arah Lin Yang dan bertanya dengan gemetar. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menaburkan sedikit bedak di tubuhku. Lin Yang melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah botol porselen kecil jatuh ke tanah. Ketika orang-orang melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa memang ada lapisan debu putih keabu-abuan di tubuh Lin Yang, yang sangat halus. Maksudmu, kau menggunakan bubuk ini untuk menangkal racunku? Tanya Tetua Chu dengan kaget. Itulah yang sebenarnya, kata Lin Yang dengan santai. Tidak. Tidak mungkin. Tetua Chu hampir meraung. Apa yang tidak mungkin? Kamu hanya menggabungkan racun kalajengking beracun, kodok beracun, ular beracun, laba-laba beracun, dan kelabang beracun, lalu menggunakan beberapa rumus kimia untuk mengembangkan racun tersebut. Tidak secanggih itu. Meskipun racun itu dapat melelehkan emas dan besi, racun itu mudah pecah. Semua botol obat yang kumiliki dapat memecahkannya. Lin Yang menggelengkan kepalanya. Ketika Penatua Chu mendengar ini, matanya terbelalak seperti mata sapi. Lin Yang benar. Ini memang diekstraksi dari racun kelima jenis racun tersebut. Namun, tidak mudah untuk mengekstrak racun-racun ini. Dia menghabiskan beberapa tahun untuk mengembangkan bubuk racun tersebut. Dia pikir tidak seorang pun akan mampu memecahkannya, dan bahkan jika seseorang berhasil memecahkannya, itu akan membutuhkan banyak usaha. Namun, pemuda di depannya membuat bubuk racunnya tidak efektif dengan mudah. Dan dia melihat melalui metodenya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua Chu tidak dapat menerimanya. Penatua Chu, apakah Anda masih bisa menghadapi pria ini? Jika tidak, Anda harus mundur. Wen Moxin menatap pria yang telah menerima pukulan itu. Kata Tetua Chu dengan ringan. Apa maksudmu, Tuan? Tidak bisakah aku menghadapi seorang anak muda? Tetua Chu menggertakkan giginya, dengan ekspresi enggan di matanya, dan bergegas menuju Lin Yang. Meski tubuhnya tampak buncit, gerakannya tidak secepat dan lincah seperti orang gemuk. Dia mengoleskan racun di telapak tangannya dan menyebarkannya secara merata. Dia menamparnya dengan telapak tangan. Kekuatannya tidak kuat, tetapi racunnya sangat mengerikan. Namun Lin Yang mengabaikan serangan itu begitu saja. Wah! Tamparan itu mendarat di tubuh Lin Yang. Tubuhnya bahkan tidak gemetar. Haha, selesai. Tetua Chu sangat gembira. Dia tidak menyangka bisa memukul Lin Yang dengan mudah. Tanpa ragu, dia langsung menamparnya dengan tangannya yang lain. Wah! Suara itu terdengar lagi. Lin Yang masih tidak bergerak. Penatua Chu juga tidak sopan.
Dia menamparkan tubuh Lin Yang dengan kedua telapak tangannya yang tebal dan bengkak, seolah-olah ingin mengoleskan racun ke setiap bagian tubuh Lin Yang. Tetapi pada saat ini, Lin Yang akhirnya menjadi tidak sabar. Dia membalas dengan pukulan punggungnya. Wah! Penatuacu terlempar keluar dan jatuh terduduk dengan darah di sudut mulutnya, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia berdiri dan tertawa terbahak-bahak, Dr. Lin, tamatlah riwayatmu. Kau mati, kau telah terkena tangan 10.000 racunku, seluruh tubuhmu penuh dengan racun, kali ini bahkan Dewa Emas tidak dapat menyelamatkanmu, hahaha. Racun. Bisakah racunmu membunuhku? Lin yang menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Kau tidak percaya? Haha, kalau begitu lihat saja pergelangan tanganmu dan lihat apakah ada warna hitam di sana. Tetua Chu tertawa terbahak-bahak. Lin yang tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menyingsingkan lengan bajunya dan mengangkatnya. Senyum Penatua Chu langsung membeku. Tidak ada yang aneh pada pergelangan tangan Lin Yang, warna kulitnya normal, dan tidak ada tanda-tanda keracunan sama sekali. Napas Penatua Chu bergetar, dan dia benar-benar tercengang. Semua orang tahu bahwa racun Penatua Chu tidak berpengaruh pada Dr. Lin. Sebaiknya kau lihat lenganmu. Lin Yang tiba-tiba berkata saat ini. Seluruh tubuh Tetua Chu menegang. Dia menatap telapak tangannya, lalu dengan gemetar menggulung lengan bajunya. Dalam sekejap, dia jatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri lagi. Orang-orang di sekelilingnya pun menatapnya dengan tergesa-gesa. Tetapi lengannya sepenuhnya hitam, seperti batu bara, dan tampak sangat menakutkan. Kau, kapan kau meracuniku? Tetua Chu berkata dengan gemetar. Tepat saat kau memukulku. Kata Lin Yang dengan tenang. Tapi kau jelas tidak bergerak. Bagaimana kau bisa meracuniku? Ini bukan racunku, tapi racunmu sendiri. Lin Yang mengangkat tangannya dan membuat gerakan tangan seperti pisau. Itu adalah, Tetua Chu tiba-tiba menyadari sesuatu dan melihat ke bahunya, mungkinkah serangan tadi? Titik akupuntur manusia juga dapat bekerja sama dengan pengiriman racun. Alasan mengapa kamu kebal terhadap racun adalah karena kamu telah menutup pori-pori di tanganmu, dan aku baru saja menyentuh titik akupunturmu, membuka semua pori-pori di tanganmu, dan racun secara alami menembus ke dalam tubuhmu. Lin Yang berkata dengan tenang. Tidak. Tetua Chu berteriak sedih dan buru-buru mencari penawar racun di tubuhnya. Namun detik berikutnya, sebuah jarum perak tiba-tiba terbang dan menusuk dahinya dengan tepat. Bab 269, Anda belum memenuhi syarat untuk memberi sanksi kepada saya. Tubuh Tetua Chu membeku dalam sekejap, dan dia menatap kosong ke arah botol dan stoples di tangannya, tidak bergerak seperti boneka. Dia tahu apa arti tembakan itu. Dia mendongak dengan susah payah, menatap Lin Yang dengan mata terbelalak, dan berkata dengan gemetar, Dr. Lin. Anda sangat kejam. Jika seseorang bersikap kejam padaku, bagaimana aku bisa bersikap baik padanya? Lin Yang berkata dengan tenang. Penatua Chu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, sejumlah besar darah hitam menyembur keluar dari mulutnya, dan dia langsung jatuh ke tanah. Setelah beberapa kali kejang, dia menjadi tidak bergerak. Orang-orang di sekitar menatap dengan mata terbelalak, menyaksikan pemandangan mengerikan ini dengan ketakutan dan kegelisahan. Dr. Lin, apa yang Anda lakukan? Penatua Chu. Apa yang terjadi pada Penatua Chu? Orang-orang ketakutan dan bingung. Raja pengobatanlah yang menyadari sesuatu dan berkata dengan sungguh-sungguh, jarum perak itu tidak sederhana. Jarum itu mempercepat penguapan racun dalam tubuh Tetua Chu. Racun dalam tubuhnya meledak dalam sekejap, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan penawarnya. Dapat dikatakan bahwa semua racun dan tipu daya Tetua Chu. Semuanya telah diketahui oleh Dr. Ilahi Lin. Tingkat pengobatan racun medis Tetua Chu dan Dr. Ilahi Lin sama sekali tidak berada pada level yang sama. Kata-kata ini membuat semua orang yang hadir terdiam ketakutan. Dr. Ilahi Lin benar-benar memiliki metode ini. Ini adalah Penatua Chu yang memuja agama. Inilah sesepuh agung yang memimpin sekte medis. Apakah masalah ini diselesaikan oleh Lin yang begitu saja? Dan itu diselesaikan dengan cara yang luar biasa. Ini terlalu mengerikan. Banyak orang di sekitar tersentak, dan ketika mereka melihat Lin Yang, mata mereka dipenuhi ketakutan. Chu. Tetua Chu. Kaki Wen Hai gemetar hebat. Bahkan Tetua Chu tidak bisa menghentikan Lin Yang, jadi siapa lagi yang bisa menghentikannya? Pada saat ini, Lin Yang melangkah maju dan berjalan ke arah sini lagi. Ayah. Ayah.
Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau ayah bertindak dan membunuh Lin? Ayah. Wen Hai gemetar ketakutan. Dia bingung dan berlari ke sisi Wen Moxin dan berteriak dengan cemas. Kelihatannya seperti kucing atau anjing yang ketakutan. Kau tidak berguna. Wen Moxin langsung menamparnya. Wen Hai berbalik di tempat, menutupi wajahnya dan tidak mengatakan apapun, tetapi ketakutan di matanya tidak pernah hilang. Wen Moxin mengabaikan putranya yang tidak berguna itu dan menatap Lin yang dengan dingin sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Dokter Lin, tahukah Anda apa yang telah Anda lakukan? Dia melangkah maju. Aura yang tak tertandingi dilepaskan. Semua tamu di tempat kejadian terkejut. Raja Tabib, Ming Yu, Raja Pedang dan yang lainnya semua melihat ke sini. Mereka tahu bahwa Wen Moxin akan mengambil tindakan. Sang pemimpin akhirnya marah. Meninggalnya Penatua Chu telah menghancurkan keuntungannya. Dia tidak dapat menahannya. Saat Wen Moxin melangkah menuruni tangga, semua orang religius di sekitarnya berkumpul. Namun, Lin Yang tidak berhenti. Ia terus melangkah ke atas, ekspresinya sedingin es dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dokter Lin, Anda telah membunuh begitu banyak pengikut agama Chongjiao saya, dan bahkan membunuh tetua Chu. Kejahatan Anda sangat keji dan telah menimbulkan kemarahan surga dan manusia. Hari ini, saya akan menghukum Anda mati sesuai dengan aturan dan tata tertib agama Chongjiao saya. Apakah Anda yakin? Wen Moxin mendengus dingin. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menghukumku, kata Lin Yang dengan tenang. Kalau begitu, ayo kita coba. Bunuh. Geram Wen Moxin, lalu melompat setinggi 3 meter, lalu jatuh dan menghantam tanah dengan keras menggunakan telapak tangannya. Sebenarnya ada aliran udara yang sangat kuat di telapak tangannya. Tampaknya Wen Moxin tidak pandai dalam bidang pengobatan, tetapi prestasinya dalam seni bela diri sangat tinggi. Dan saat dia bergerak, semua orang religius yang berkuasa di sekitarnya bergegas menghampiri. Pada saat ini, tidak mungkin bagi Chong Jiao untuk berbicara tentang moralitas dengan Lin Yang. Bahkan tetua Chu telah jatuh. Kekuatan dokter ilahi Lin ini jauh di luar pemahaman mereka. Jika mereka tidak membunuh Lin Yang, situasinya akan menjadi sangat buruk. Jadi, apapun yang terjadi, mereka harus membunuh orang ini terlebih dahulu. Semua orang bergegas mendekat. Wen Moxin memimpin dan jatuh dengan satu telapak tangan. Jangan remehkan serangan telapak tangan ini, tapi dengan energi anehnya, akan mudah untuk memecahkan sepotong marmer. Namun Lin yang sama sekali tidak takut, dia menamparkan telapak tangannya. Wah! Ketika kedua telapak tangan itu bertabrakan, terdengar suara yang hampir seperti ledakan. Lalu dia melihat tanah di bawah Lin yang amblas 1 inci dan muncul retakan. Meskipun telapak tangan ini tampak sangat menakutkan, Lin yang tetap tenang, dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih telapak tangan itu, ingin menangkap Wen Moxin. Namun, Wen Moxin telah bersiap, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangannya, menggunakan kekuatan Lin Yang untuk melakukan serangan balik, dan langsung mengguncang Lin Yang. Pada saat yang sama, tubuhnya berputar dan mendarat dengan mantap di tanah, lalu dia melangkah maju dengan kakinya dan menyerang lagi. Tampaknya dia tidak akan memberi Lin Yang ruang untuk bernapas. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitar sudah bergegas menghampiri. Mereka tahu bahwa tinju dan kaki mereka tidak dapat mengalahkan Lin Yang, jadi mereka hanya mengunci tangan dan kakinya, mencoba menahannya. Akan tetapi Lin Yang begitu kuat, ia terlempar hanya dengan lambaian tangan dan hentakan kakinya. Namun, ada terlalu banyak orang di sekitar, dan ada juga aliran orang-orang yang beriman yang terus-menerus berdatangan ke sini. Lin Yang hampir menyingkirkan satu orang dan yang lainnya pun bergegas maju. Bayar dengan nyawamu, kata Wen Mo dingin, lalu mengangkat tangannya dan mengubahnya menjadi pisau tangan, bergegas untuk memotong dahi Lin Yang. Lin Yang tampak dingin dan melambaikan tangannya. Dia mengangkat orang yang terkurung erat di lengannya dan membantingnya ke arah Wen Moxin dengan keras. Wen Moxin sedikit tertegun dan segera menghindar ke samping. Namun detik berikutnya, Lin Yang mengangkat kakinya dan menendang Wen Moxin dengan orang lain. Wen Moxin sedikit kewalahan, jadi dia dengan cepat berubah dari menyerang menjadi bertahan dan mendorong pria itu dengan kedua telapak tangannya. Wah! Pria itu mengendurkan tangannya, terbang dan memukul Wen Moxin dengan keras. Wen Moxin menendangnya dengan tangan belakangnya. Pria itu terbang kembali dan jatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara apapun. Hah! Orang-orang beragama di sekitar semuanya terkejut.
Beberapa orang bergegas maju untuk mengunci Lin Yang, tetapi tidak ada gunanya. Lin Yang melemparkan mereka satu persatu ke arah Wen Moxin seperti karung pasir. Wen Moxin benar-benar kewalahan dan malah ditahan oleh orang-orangnya sendiri. Dia menjadi marah dan menggeram, "Keluar dari sini." Orang-orang religius itu segera mundur. Sekelompok orang idiot. Biar aku, sang pemimpin, yang menghadapi orang ini sendiri. Lihat tinju gelombang lariku. Wen Moxin meraung dan meninju lagi. Tinju ganas itu menghantam Lin yang bagai gelombang yang bergelombang. Telapak tangan Lin yang berubah menjadi kapas dan menghantam ke depan. Tetapi, hasilnya tidak mengejutkan. Wah! Lengan Lin yang gemetar dan dia pingsan. Tatapan mata Wen Moxin tampak muram, dan dia memanfaatkan kemenangan itu untuk menyerang. Tinjunya berubah menjadi telapak tangan, mengumpulkan kekuatan dan aura internal, dan menghantam dada Lin Yang dengan keras. Lin Yang buru-buru menolak. Tetapi dalam hal kekuatan dan kecepatan, dia tidak bisa menandingi Wen Moxin. Wah! 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 Bang! Serangkaian serangan ledakan menyebar. Kemudian Lin yang dipukul mundur berulang kali oleh telapak tangan Wen Moxin, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Mari kita bicara tentang seni bela diri. Wen Moxin jelas jauh lebih kuat dari Lin Yang. Bab 270, melawan arah angin. Buka gunung. Pecahkan batu. Pecahkan udara. Goyangkan bumi. Lewati sungai. Setiap kali Wen Moxin mengulurkan telapak tangannya, dia akan berteriak keras. Telapak tangannya secepat kilat dan seberat gunung dan sungai, menghantam Lin Yang dengan ganas. Lin Yang terus mundur. Entahlah kekuatan mengerikan macam apa yang ia tahan. Ia menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah, menyebabkan tanah itu meledak. Setelah 18 telapak tangan jatuh, mulutnya penuh darah, dan beberapa tulang di dadanya patah. Ia tampak sangat menyedihkan. Para tamu ketakutan. Untungnya, pada saat terakhir, Lin yang mengangkat tangannya dan melemparkan jarum perak ke arah Wen Moxin. Wen Moxin tahu kekuatan jarum perak Lin Yang, jadi dia harus mundur. Serangan dihentikan sementara. Meskipun Wen Moxin terpaksa mundur sedikit, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak sudah sangat jelas. Lin Yang sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Pemimpin itu perkasa. Pemimpin itu perkasa. Haha, bocah nakal, sekarang kau tahu betapa kuatnya kita dalam agama, kan? Orang-orang religius di sekitar bersorak dan mencibir Lin Yang. Bagaimanapun juga, Wen Moxin adalah Wen Moxin. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki beberapa trik untuk menduduki posisi pemimpin agama yang religius seperti itu? Dr. Lin. Liu Rusi di sisi ini menjadi cemas dan hendak melangkah maju, tetapi wanita tua itu menghentikannya tepat waktu. Nenek. Liu Rusi menggigit bibir merahnya dengan ringan. Raja kedokteran tidak berkata apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Jejak kesedihan dan kesakitan melintas di mata Liu Rusi, tetapi dia akhirnya berhenti. Guru Feng Lei tidak berkata apa-apa, kebingungan perlahan muncul di matanya. Jika Lin yang kalah, berdasarkan apa yang telah dilakukannya hari ini, Sekte Chongjiao pasti akan membalas dendam padanya, dan saat itu bahkan dia akan merasa sulit untuk lepas dari kesalahan. Bagaimanapun, di mata banyak orang, dia masih memiliki hubungan dengan Lin Yang. Adapun Huo Ao dan yang lainnya, mereka menghela napas lega. Ayah, dia tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Kata Huo Ao sambil tersenyum. Ya. Huo Jiangwo mengangguk, kegugupannya sebelumnya menghilang dan dia tersenyum. Seni bela diri medis bukanlah seni bela diri formal. Saat menghadapi para ahli bela diri yang terkenal dengan keterampilan mereka, kekuatan kasar dan kecepatannya hanyalah lelucon. Raja Pedang menggelengkan kepalanya dan terus minum. Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan, senior. Saya mengenal seorang ahli pengobatan dan seni bela diri dengan keterampilan yang luar biasa, kata Ying Polang sambil tersenyum. Raja Pedang meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Wen Moxin telah meluncurkan serangan baru dan mengenai kepala Lin Yang secara langsung. Pukulan ini akan langsung membuka kepala Lin Yang. Lin Yang menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya dingin, tetapi dia tidak terburu-buru. Dia mengambil jarum perak dan menusuk dadanya, seolah-olah dia sedang melakukan perawatan darurat. Tetapi menghadapi seorang guru seperti Wen Moxin, apa pengaruh jarum peraknya ini? Menyerahlah, bocah nakal. Teriak Wen Moxin dingin, dan lengannya diturunkan dengan ganas. Lin Yang segera mengangkat tangannya dan memblokirnya. Patah. Terdengar suara tulang patah.
Namun kali ini bukan tulang lawannya yang patah, melainkan Lin Yang. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan mundur beberapa langkah lagi, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia memegang jarum perak di mulutnya dan meludahkannya ke lengannya. Dia kemudian menggunakan jarum perak itu untuk menstabilkan luka-lukanya dan kemudian menyerang balik ke arah Wen Moxin. Huang menggoyangkan kakinya. Teriak Wen Moxin dingin, mengangkat kakinya, berputar, dan menendang bahu Lin Yang dengan keras. Wah! Lin Yang terlempar lagi dan jatuh dengan keras ke tanah. Di akhir artikel, Xin bergegas maju dan meninju dengan keras. Gerakan yang sangat mengerikan itu digunakan lagi, dan Lin Yang benar-benar kewalahan dan berulang kali jatuh ke tanah. Tubuhnya berlumuran darah dan kulit robek, tampak sangat menyedihkan. Sudah berakhir, kata seseorang dengan tenang. Sayang sekali. Dokter Lin sangat berbakat. Pada waktunya, dia pasti akan menjadi seorang jenius yang terkenal di dunia. Namun, dia mencari kematian dengan berlari ke sini untuk bertindak liar. Bagaimana mungkin Tuan Wen bisa menoleransi perilakunya yang memberontak? Orang lain menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Itu bukan salah siapa-siapa. Siapa yang menyuruhnya bersikap sombong? Apakah dia pikir dia yang terbaik di dunia? Gerutu seseorang. Betapa konyolnya. Apakah ini harga menjadi muda? Berbagai suara melanjutkan. Nenek. Liu Rusi menoleh sedikit. Kau bilang. Sang Raja Kedokteran menatap ke depan. Aku tidak memintamu untuk membantuku, aku hanya memintamu untuk menyelamatkan nyawa Dr. Lin, oke? Tanya Liu Rusi dengan suara rendah. Raja Pengobatan ragu sejenak, lalu mengangguk pelan, saya akan berusaha sekuat tenaga, tetapi hasil akhirnya tergantung pada takdir. Liu Rusi berhenti bicara. Bahkan Raja Kedokteran tidak dapat mengendalikan situasi ini. Pada saat yang sama, Wen Moxin berjalan menuju Lin Yang lagi. Kita sudah membuang-buang waktu terlalu banyak. Kata Wen Moxin dengan tenang, tetapi ada niat membunuh di matanya. Dia mengangkat tangannya, dan kekejaman yang melonjak di telapak tangannya terlihat sangat jelas. Kali ini, dia ingin mengakhiri pertempuran yang membosankan ini secara langsung. Mungkin dia seharusnya tidak membiarkan anak buahnya berurusan dengan orang ini hanya demi apa yang disebut harga diri. Jika dia bertindak lebih awal, mungkin keadaan tidak akan seperti ini. Tapi tak apa, semuanya sudah berakhir. Wen Moxin bergumam dalam hati, melangkah maju, dan berencana untuk segera menangani orang ini agar bisa membersihkan sisa kekacauan ini. Namun saat ia berlari ke arah Lin Yang, wus! Cahaya dingin datang. Jarum perak lagi. Hanya hal sepele. Wen Moxin mendengus diam-diam dan sedikit menoleh untuk menyambarnya. Namun saat ia menghindari jarum perak ini, jarum perak lain muncul di hadapannya. Ternyata Lin Yang mengayunkan bukan hanya satu jarum perak, tetapi dua. Tapi itu tidak berguna. Wen Moxin mendengus pelan, dan tangannya secepat kilat, langsung meraih jarum perak itu. Dalam sekejap, jarum perak itu berhenti bergerak dan dipegang erat oleh kedua jarinya. Namun detik berikutnya, Wen Moxin terdiam. Dia menunduk dengan susah payah, hanya melihat jarum perak bergoyang pelan di perut bagian bawahnya. Ternyata Lin Yang membuang total 3 jarum perak saat ini. Terlebih lagi, 3 jarum perak itu ditempatkan satu demi satu, masing-masing tersembunyi lebih dalam dari yang lain, dan mereka sepenuhnya meramalkan posisi Wen Moxin. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Wen Moxin menjadi gelap, dan dia ingin mencabut jarum perak itu. Tetapi pada saat ini, dia terkejut karena ternyata dia tidak bisa bergerak. Guru, guru, apa yang terjadi padamu? Oh tidak, orang ini menggunakan tipu daya tercela untuk berkomplot melawanmu. Pergi dan bantu. Orang-orang religius di sekitar berteriak dan bergegas. Namun, Lin Yang mengabaikan orang-orang ini. Sebaliknya, dia mengeluarkan sejumlah besar jarum perak lagi dan menusukkannya ke tubuhnya dengan cepat dan ganas. Setiap jarum perak hampir seluruhnya tertancap di tubuhnya. Dan saat jarum perak itu masuk ke tubuhnya, Lin Yang juga merasa aneh. Ho, huh, huh, huh. Ia mulai terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Bagian tubuhnya yang berdarah telah berhenti berdarah, dan tulang-tulangnya yang patah tampaknya telah pulih. Tangannya sudah pulih sepenuhnya, tetapi ia tidak dapat berdiri dengan mantap, dan ia berpegangan pada dinding, terengah-engah. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang yang bingung.